wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Aisyah dengan NIM 23101113200010. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir atau kuliah linguistik umum yang diampu oleh Ibu Dr. Nur Cahaya MPD. Terdapat 6 tataran di dalam linguistik umum, yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, wacana, semantik, dan pragmatik. Yang pertama adalah fonologi. Fonologi adalah cabang ilmu bahasa di bidang linguistik yang mempelajari dan menyelidiki sistem bunyi dan seluk-beluk bunyi dengan memperhatikan fungsi bunyi sebagai pembeda arti dari sudut suatu bahasa tertentu. Fonologi dibedakan menjadi dua, yaitu fonetik dan fonemik. Fonetik adalah cabang ilmu fonologi yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi-bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Fonetik dibagi menjadi 3. Yang pertama ada fonetik artikulatoris, yaitu cabang fonetik yang mempelajari bagaimana mekanisme alat bicara ketika menghasilkan bunyi-bunyi bahasa. Proses terjadinya bunyi bahasa itu bermula dari gerakan otot perut yang menekan paru-paru yang mengakibatkan udara yang ada di rongga paru-paru terdesak keluar. Pada waktu yang sama, alat ucap manusia atau alat bicara melakukan gerakan-gerakan tertentu, terutama di bagian mulut, hingga udara yang keluar. Ada yang terhalang seluruhnya, terhalang sebagian, dan tidak terhalang. Yang kedua ada fonetik akustik, yaitu ilmu bahasa yang menganalisis bunyi bahasa menurut aspek fisiknya sebagai getaran udara. Misalnya, apabila memetik alat musik gitar, udara akan bergetar dengan senar yang dipetik yang akan mengeluarkan bunyi yang dapat dinikmati keindahannya. Begitu juga dengan bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia, alat artikulator atau lidah, dan alat artikulasi atau titik sentuh lidah dan seperti gigi dan langit-langit mulut. Yang ketiga ada fonetik auditoris, yaitu bunyi yang didengar oleh telinga si pendengar, belum dapat dipahami dalam makna kata yang dibawa oleh gelombang bunyi tersebut. Yang kedua ada fonemik. Fonemik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi bunyi tersebut sebagai pembeda makna. Contoh dari fonologi yaitu perbedaan bunyi dalam kalimat seperti kata pegal yang beda dengan kata pedal, panci yang beda dengan kata panti, serta perbedaan bunyi dalam diftong seperti pantai, santai, dan lantai. Dan ada juga seperti imbau, pulau, surau, dan gurau. Kedua ada morfologi. Morfologi ialah cabang linguistik yang di dalamnya mempelajari bentuk kata, perubahan kata, dan dampak dari perubahan kata terhadap arti dan kelas kata. Kajian morfologi berfokus pada pembentukan dan perubahan kata. Proses morfologi dibagi menjadi 5, yaitu afiksasi, reduplikasi, komposisi, konversi, dan pemendekan. Yang pertama ada afiksasi. Afiksasi adalah proses perimbuhan afiks pada sebuah dasar atau bentuk dasar. Contohnya seperti kata main dan diberi imbuhan ber, maka menjadi bermain. Yang kedua ada reduplikasi. Reduplikasi adalah proses morfemis yang mengulang bentuk dasar. Contohnya seperti kursi-kursi, sayur-mayur, dan pepohonan. Yang ketiga ada komposisi. Komposisi adalah hasil dari proses penggabungan morfem dasar dengan morfem dasar, baik yang bersifat bebas maupun yang terikat, sehingga terbentuk sebuah konstruksi yang memiliki identitas leksikal yang berbeda atau yang baru. Komposisi terdapat dalam banyak bahasa, misalnya lalu lintas dan daya juang. Yang keempat ada konversi.
Konversi adalah pembentukan kata dari sebuah kata menjadi kata lain tanpa perubahan unsur segmentasi. Dan yang terakhir ada pemendekan. Pemendekan adalah proses pemenggalan bagian-bagian leksem atau gabungan leksem sehingga menjadi sebuah bentuk singkat, tetapi maknanya tetap sama dengan makna utuhnya. Hasil proses pemendekan ini kita sebut dengan kependekan. Misalnya, bentuk lab utuhnya adalah laboratorium, dan SD bentuk utuhnya yaitu sekolah dasar. Yang ketiga ada sintaksis. Sintaksis adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari hubungan antar kata dalam kalimat. Struktur sintaksis melibatkan subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ini adalah konsep yang berkaitan dengan fungsi sintaksis. Ada juga istilah nomina, verba, adverbia, dan numeralia yang berkaitan dengan kategori sintaksis, serta istilah pelaku, penderita, dan penerima yang berhubungan dengan peran sintaksis. Sintaksis dibagi menjadi 3, yaitu frasa, klausa, dan kalimat. Frasa adalah satuan linguistik yang terdiri dari 2 kata atau lebih dan tidak memiliki ciri-ciri klausa. Ciri-ciri frasa termasuk tidak melebihi batas fungsi atau SPOK dan lebih kecil daripada klausa. Dengan kata lain, frasa adalah gabungan kata-kata yang bukan klausa dan tidak memiliki sifat predikatif. Frasa dibagi menjadi 4, yaitu frasa eksosentrik, frasa endosentrik, frasa apositif, dan frasa koordinatif. Frasa eksosentrik, yaitu frasa yang komponennya tidak memiliki perilaku sintaksis yang sama dengan frasa secara keseluruhan. Yang kedua ada frasa endosentrik. Frasa endosentrik adalah frasa di mana salah satu komponennya memiliki perilaku sintaksis yang sama dengan keseluruhan frasa. Artinya, komponen tersebut dapat menggantikan seluruh frasa tanpa mengubah makna kalimat. Yang ketiga ada frasa positif, yaitu jenis frasa koordinatif di mana kedua komponennya merujuk satu sama lain, sehingga urutan komponen dapat dipertukarkan. Yang keempat ada frasa koordinatif, yaitu frasa yang terdiri dari 2 komponen atau lebih yang memiliki tingkatan yang sama, dan mereka dapat dihubungkan dengan objek oleh konjungsi koordinatif seperti kata dan, atau, tetapi, dan sebagainya. Yang kedua ada klausa. Klausa adalah tataran di dalam sintaksis yang berada di atas tataran frasa dan di bawah tataran kalimat. Biasanya klausa terdiri dari predikat dengan atau tanpa subjek, objek, pelengkap, dan keterangan. Ciri-ciri klausa meliputi adanya unsur subjek dengan predikat. Dengan unsur utama klausa adalah predikat, dan rumus umum klausa adalah SPOPL. Klausa merupakan satuan gramatikal yang berpotensi menjadi kalimat. Struktur klausa segmental itu dibagi jadi 2, yaitu klausa terikat dan klausa bebas. Klausa terikat biasanya dimulai dengan konjungsi subordinatif dan dikenal sebagai klausa subordinatif atau klausa bawahan. Yang kedua ada klausa bebas. Klausa bebas memiliki struktur lengkap dan potensi untuk menjadi kalimat mayor, sementara klausa terikat memiliki struktur yang tidak lengkap dan mungkin hanya memiliki subjek. Yang ketiga ada kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa yang mengandung 1 atau lebih kata dan membentuk sebuah pikiran atau gagasan yang lengkap dan bermakna. Kalimat dapat berfungsi sebagai pernyataan, pertanyaan, perintah, atau seruan. Kalimat terdiri dari unsur-unsur sintaksis seperti subjek, predikat, objek, dan pelengkap dan keterangan yang membentuk struktur sintaksis yang benar dan bermakna.
Jenis-jenis kalimat diantaranya ada kalimat mayor dan minor, dan kalimat verbal dan non-verbal. Kalimat mayor memiliki klausa lengkap yang setidaknya terdiri dari subjek dan predikat. Sementara kalimat minor memiliki klausa yang tidak lengkap, seperti hanya subjek, predikat, objek, ataupun hanya keterangan. Yang kedua ada kalimat verbal dan non-verbal. Kalimat verbal adalah kalimat yang terbentuk dari klausa verbal, di mana predikatnya berupa kata atau frasa yang memiliki kategori verbal. Sementara kalimat non-verbal adalah kalimat yang predikatnya bukan kata atau frasa verbal, melainkan bisa berupa nomina, adjektiva, adverbia, atau numeralia. Contoh dari sintaksis yaitu yang pertama ada saya berangkat dari pukul 7. Dalam kalimat ini terdiri beberapa unsur sintaksis seperti subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Misalnya dalam kalimat yang tadi kata saya itu adalah subjek, kata berangkat itu adalah predikat, dan yang keterangan yaitu dari pukul 7 dan pelengkapnya adalah pagi. Jadi kalimat itu ada subjek, predikat, keterangan, dan pelengkap. Yang keempat adalah wacana. Wacana adalah satuan bahasa yang terstruktur secara lengkap yang disajikan secara teratur dan membentuk suatu makna yang disampaikan secara tertulis maupun lisan. Dalam peristiwa komunikasi secara lisan, dapat dilihat bahwa wacana sebagai proses komunikasi antar penyapa dan pesapa. Sedangkan dalam komunikasi secara tulis, wacana terlihat sebagai hasil dari pengungkapan ide atau gagasan penulis. Istilah wacana berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu wach, wak, atau wak. Arti kata tersebut adalah berkata atau berucap. Kata wat yang tergolong kata kerja mendapat imbuhan berupa akhiran ana sehingga menjadi wacana. Jadi, wacana dapat berarti tuturan atau perkataan. Unsur wacana dapat dibedakan menjadi dua aspek, yaitu unsur internal dan unsur eksternal. Unsur internal berkaitan dengan unsur-unsur kebahasaan secara struktural, sementara unsur eksternal berkaitan dengan aspek-aspek di luar unsur kebahasaan. Unsur internal wacana terdiri atas kata, kalimat, teks, dan konteks. Sedangkan unsur eksternal terdiri atas implikatur, preposisi, referensi, inversi, dan konteks. Contoh wacana diantaranya adalah wacana lisan, yaitu contoh wacana lisan yang dapat ditemui pada monolog, dialog, pidato, percakapan, wawancara, dan ujaran lainnya yang dapat didengar oleh penerima. Wacana lisan berbentuk komunikasi verbal antar persona. Yang kedua ada wacana tertulis, yang berupa teks tertulis yang dapat dibaca. Contohnya dapat dijumpai pada selebaran, poster, koran, majalah, buku, dan lainnya. Wacana tulis ditampilkan dalam bentuk teks, biasanya lebih panjang. Unit-unit kebahasaannya lengkap dan mengikuti aturan bahasa. Yang ketiga ada wacana naratif, yaitu wacana yang menggambarkan dan menceritakan sesuatu dengan sejelas-jelasnya kepada pembaca tentang urutan peristiwa yang terjadi pada suatu waktu. Dan yang keempat ada wacana argumentatif. Wacana argumentatif tujuannya mempengaruhi sikap ataupun pendapat pendengar atau pembaca. Wacana itu berisikan fakta yang disusun demikian rupa sehingga dapat diketahui apakah fakta itu benar adanya atau tidak. Yang kelima adalah semantik. Semantik adalah cabang linguistik yang mempelajari makna atau arti yang terkandung di dalam bahasa,
kode atau jenis lain dari representasi. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, yakni semantikos, yang berarti memberikan tanda penting. Dengan kata lain, secara etimologi, semantik adalah pembelajaran tentang makna tanda. Terdapat beberapa jenis makna dalam semantik, di antaranya yaitu makna gramatikal, makna leksikal, makna konseptual, dan makna non-referensial. Makna gramatikal adalah makna yang muncul sebagai akibat berfungsinya kata dalam kalimat atau akibat penyusunan kata dalam sebuah ujaran. Bahasa yang menghasilkan atau membentuk sebuah makna secara gramatikal. Contoh seperti kata bau kencur dalam kalimat mobil mendapat julukan bau kencur di perusahaan ini. Memiliki makna konotatif, yaitu baru, mulai, dan belum layak. Yang kedua ada makna leksikal. Makna leksikal adalah makna kata ketika kata itu berdiri sendiri, entah dalam bentuk leksem atau berimbuhan yang maknanya kurang lebih tetap. Contohnya seperti kata celana memiliki makna leksikal yaitu pakaian luar yang menutup pinggang sampai mata kaki. Yang ketiga ada makna konstekstual. Makna konstekstual adalah makna yang muncul sebagai akibat hubungan antara ujaran dan konteks. Contohnya dalam kalimat seperti dia makan nasi goreng. Makna konstekstual adalah nasi goreng, menunjukkan bahwa dia makan nasi goreng. Yang keempat, ada makna non-referensial, yaitu makna yang tidak mempunyai referen. Contohnya seperti dan, atau, karena, dan lainnya. Contoh semantik dalam linguistik yaitu ada yang pertama semantik gramatikal. Semantik gramatikal berfokus pada perubahan makna suatu kalimat karena penggunaan kata yang bisa berbeda dalam penggunaan kalimat. Contohnya, kalimat ibu baru memasak makanan kesukaan Adit dan masakan Dini tidak enak karena kurang garam. Dalam dua kalimat ini ada dua kata dasar yang sama, yaitu masak. Yang kedua ada semantik leksikal. Semantik leksikal menelaah makna kata dalam bahasa. Misalnya kata becak bermakna kendaraan umum beroda 3. Kata pacar bermakna inai, kekasih, pasangan. Dan kata buku atau kitab bermakna lembaran kertas berjilid. Yang terakhir adalah pragmatik. Pragmatik adalah studi yang mengkaji tuturan dari segi makna dan konteks dan menyertai tuturan tersebut. Aspek yang dilibatkan dalam pragmatik ialah unsur bahasa, penutur bahasa, dan penafsir bahasa. Pragmatik mengkaji makna konstekstual atau makna situasional berdasarkan latar, tempat, latar waktu, partisipan, tujuan topik, dan media komunikasi. Acuan dalam analisis makna pada komunikasi lisan pada pragmatik menggunakan teori tindak tutur. Teori pragmatik digunakan salah satunya sebagai cara untuk menilai tujuan tersebut di dalam karya sastra berisi nilai atau ajaran yang ditunjuk kepada pembaca. Selain itu, pragmatik juga mengkaji tentang wacana. Pragmatik mempunyai 4 pembahasan, yaitu tindak tutur, konteks, hakikat implikatur, dan deiksis. Yang pertama ada tindak tutur. Tindak tutur adalah teori yang mengkaji makna bahasa yang didasarkan pada hubungan tuturan dengan tindakan yang dilakukan oleh penutur kepada mitra tuturnya dalam berkomunikasi. Artinya, tuturan baru bermakna jika direalisasikan dalam tindakan komunikasi nyata. Selain sebagai tindakan individual, tindak tutur juga merupakan tindakan sosial. Yang kedua ada konteks. Konteks adalah bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian. Ada beberapa jenis konteks.
Konteks fisik meliputi ruangan, objek nyata, pemandangan, dan lainnya. Yang ketiga, ada hakikat implikatur. Hakikat implikatur adalah makna yang terselubung dari sebuah tuturan yang diucapkan penutur dan mitra tutur. Implikatur memberikan penjelasan eksplisit mengenai cara memaknai lebih dari sekedar apa yang sebenarnya diucapkan. Implikatur percakapan juga merupakan adanya keterkaitan antara ujaran-ujaran yang diucapkan antara dua orang yang sedang bercakap-cakap. Keterkaitan ini tampak secara literal, tetapi hanya dipahami secara tersirat. Dan yang terakhir ada dieksis. Dieksis adalah teknis yang berasal dari bahasa Yunani untuk salah satu hal mendasar yang kita lakukan dengan tuturan. Dieksis berarti pertunjukan melalui bahasa. Bentuk linguistik yang dipakai untuk menyelesaikan penunjukan disebut ungkapan dieksis. Ketika kita menunjuk objek asing dan bertanya apa itu, maka kita menggunakan ungkapan dieksis. Kata itu menunjuk sesuatu dalam suatu konteks secara tiba-tiba. Contoh dari pragmatik, seperti, Pak Guru, saya mohon izin untuk pergi ke toilet. Istilah ini sering digunakan untuk menyiratkan bahwa seseorang ingin buang air kecil. Penggunaan istilah toilet atau kamar kecil dalam konteks ini lebih sopan dan umum. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.